6 Heartland FM, Your Family Station. Kita masuk di etalase dunia dan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Michelle yang merupakan PPI asal Amerika Serikat yang kabarnya kita harus ataupun kita ingin mengetahui gimana sih pengalaman kuliah di Amerika. Kita sapa aja langsung. Halo Michelle, Halo, halo Kak Dika. apa kabarnya nih hari ini nih? I'm good, I'm good. I'm Ini good. lagi Oke. sore di Berkeley. Oke. Kalau di sana nih tinggal di daerah mana, Michelle? Iya, kebetulan saya tinggal di Berkeley karena saya kuliah di sini. Mhm. Oke, udah berapa lama nih tinggal di Amerika? Iya, sebenarnya tinggal di Amerika udah about 3.5 years. Cuman pas itu sempat kepotong COVID ya, jadi Oh kehitungnya ya, mungkin 1,5 tahun kali ya, karena balik Indonesia dulu. oke. Berarti sekarang udah semester berapa nih? Ini udah semester terakhir. Wah, lagi skripsi dong nih. Iya, Kalau boleh tahu nih ngambil jurusan apa di sana? iya saya ambil jurusan Business Administration di Wow, University of California, Berkeley. oke. Ceritain dong pengalaman kuliah di Amerika nih. Iya, mungkin untuk anak-anak yang kuliah di Amerika mungkin familiar dengan pengalaman saya ya. Dulu saya tuh masuk ke kuliah di Amerika ngelewatin yang namanya community college. Jadi I started from Dianza College, lalu transfer ke University of California, Berkeley. Mhm. Mungkin untuk suasana suasana di Berkeley mungkin beda banget ya sama Indonesia kayaknya. Eh, Orang-orang di sini semua kayak ramah gitu. Terus kalau misalnya jalan-jalan mungkin ada orang yang langsung nyapa aja gitu. Terus mungkin yang paling beda sama Indonesia juga kayak weathernya. Cuacanya di sini beda banget. Di sini Mhm. dingin sekarang. Lagi musim Sesuatu dingin yang ya? nggak bisa ngalamin di Indo kayak. Aku pernah denger nih ada perbedaan antara college sama community college. Bener nggak sih? Iya, mungkin yang dimaksud dengan college itu lebih kayak ke universitas kali ya. Kalau community Oke. college emang beda dengan universitas sih. Jadi mungkin perbedaannya itu banyak orang Hmm. seperti saya sendiri itu Ya. ambil community college untuk transfer ke universitas karena satu lebih gampang masuknya, dua juga lebih murah gitu. Terus selain itu mungkin di community college juga bisa dapat bachelor's degree dan lain-lain. Cuman nggak bisa sampai masters gitu ya. Kalau universitas kan ada Oke. banyak masters atau Hmm. postdoctor gitu-gitu. Selain itu mungkin emang eh, universitas jauh lebih besar ya. Kayak kampusnya juga jauh lebih besar, muridnya jauh lebih banyak. Jadi kelasnya lebih kayak auditorium isi 1.000 orang gitu ada. Kalau di Wah, college lebih intimate dikit gitu. Kelasnya mungkin isi 20-30 orang gitu sih. oke. Apa nih yang bikin Michelle tertarik untuk kuliah di Amerika? Iya, mungkin eh kalau yang buat aku tertarik emang education di US emang known known for its education ya, kayak throughout the world US is known for its education. Selain itu mungkin karena dulu emang banyak temen ya yang kuliahnya di US jadi Mhm. kepingin gitu. Cuma selain itu juga di US tuh serunya tuh kelas-kelasnya nggak hanya kayak teori ya. Yang aku suka tentang kuliah aku itu banyak practical classes gitu. Jadi belajarnya tuh nggak teori doang. Kalau teori doang kayak bosen. Jadi lebih banyak kayak experiential learning, lebih Mhm. praktikal, terus working on projects, working on groups gitu sih. Nah, apa nih yang kira-kira paling membedakan kalau kuliah di Indonesia sama di Amerika nih, Michelle? Ya, mungkin yang paling beda itu uh, culture-nya ya. Mungkin culture-nya beda beda banget. Di sini uh, I'm not sure about sistem di Indonesia gimana. Universitas tuh biasanya kurikulumnya gimana, tapi di sini banyak project based learning gitu. Jadi kadang kan kalau sekolah emang banyaknya kayak final test atau midterm gitu. Tapi di Berkeley juga banyak yang kayak nggak ada final test tapi project based gitu, dan project based-nya bener-bener kayak uh, based on your team gitu. Jadi Mhm. ngerjain bareng throughout the whole semester, lebih ngerasain kayak uh, real life experiences gitu. Mungkin selain itu juga kayak di US banyak bisa experience internships gitu ya, kerja kerja di luar sekolah, terus kayak ngerasain kerja di company-company besar like Ya. Google, Apple, things Mhm. like that for about 3 months gitu. Nah, Iya. kalau untuk adaptasi dengan teman-teman di sana gimana nih, Michelle?
Iya, mungkin karena saya dari PPI yang di US, which is Permias Nasional, Ya. of course salah satu cara untuk beradaptasi ya maintaining friends ya, karena di sini mindsetnya banyak murid-murid Indonesia itu kayak we need each other gitu, nggak mungkin hidup sendiri di US itu pasti sedih gitu, sedih semuanya sendiri. Hmm. Karena di sini juga harus independen kan, semua ngelakuinnya sendiri gitu, nggak ada parents yang Hmm. nge-guide things like that. Jadi mungkin stick ke komunitas-komunitas murid-murid Indo, karena di sini banyak Permias ya, Permias cabangnya ada Oh. banyak banget. Ada Permias let's say San Francisco, Permias Los Hmm. Angeles, Chicago, New York, di mana-mana pasti ada komunitasnya sendiri gitu. Selain itu mungkin lebih open aja sih, open ke culture yang ada di US, karena emang culture-nya beda. Mungkin pertama kali datang pasti shock karena perbedaan culture-nya lumayan drastis ya. Cuman lama-lama juga orang-orang di sini baik, mereka Ya. very friendly, ramah. Jadi apapun feel free to kayak ask around aja sih, orang-orangnya baik gitu. Kalau kegiatan PPI di sana setiap bulannya apa sih? Iya, mungkin kalau kegiatan PPI banyak ya. Kalau di Permias Nasional sendiri, eh, tahun lalu kami ada kayak e-sports tournament, kami ada turnamen Mobile Legend. Mobile Legends ya? Terus, iya, selain itu juga ada career fair karena banyak murid-murid di US tuh ambisius ya. Kita Hmm. semua di sini pengen cari kerja, setelah kuliah pengen cari kerja, dapat visa kerja mungkin setahun atau 3 tahun gitu. Jadi banyaknya yang sambil kuliah sambil nyari kerja gitu. Dan kami ada career fair with companies like Google, Hmm. McKinsey, bahkan nanti di bulan Maret juga ada lanjutan dari career fair itu. Kami ada undang company-company seperti BCA, company Indo maupun US gitu, karena nggak semua mau kerja di US, ada juga yang mau balik ke Indonesia untuk kerja gitu. Selain Oke. itu juga ada seperti Indo Night, karena banyak Apa nih Indo anak-anak Night? Indo Night, kayak Indonesian Festival gitu. Jadi Hmm. let's say something kayak festival ada bazar, ada live music, jualan makanan Indonesia gitu sih. Banyak di PPE di Permias cabang masing-masing banyak ngelaksanain Indonesian Night gitu. Wow, seru banget berarti. Berarti Iya, komunitasnya kalau kuat mulai nih. ngerasa-ngerasa kesepian, kayaknya bisa kumpul-kumpul nih dengan teman-teman dari Iya. Indonesia. Mm, mm, mm. Kalau untuk ambil jalur beasiswa, ada nggak sih untuk bisa kuliah di Amerika? Iya, pasti ada. Di saya di sini banyak ketemu anak-anak beasiswa lewat LPDP ya, LPDP Fulbright dan juga ISMA, IISME itu juga banyak. Terus Hmm. selain itu juga itu kan dari Indonesian government sendiri ya, jadi free of charge, bisa langsung apply on their website. Tapi selain itu juga banyak kuliah-kuliah di sini yang offer scholarship. Jadi basically tinggal go to their website, banyak info scholarship dan mungkin bisa lewat each university, dan tergantung uh, kuliah-kuliah ini mereka offer apa sih. Banyak sih Oke. jalur-jalur beasiswa. Kalau universitas yang Michelle sekarang ini, yang paling menonjol tuh fakultas apanya nih? Iya, mungkin yang kalau di Berkeley sendiri fakultas yang menonjol kebetulan bisnis dan juga computer science ataupun data science, karena sekarang lagi banyak yang interested in the tech world ya, in the startup space and things like that. And I think yang paling menonjol di Berkeley adalah komunitasnya, karena dari Berkeley banyak banget murid yang ambisius di dalam bidang startup ataupun teknologi gitu. Jadi Wow. a lot of startups start at Berkeley gitu. Jadi di sini komunitasnya atau supportnya semua komplit gitu. Banyak kelas-kelasnya pun yang tailor untuk anak-anak yang emang mau jadi founder gitu. Jadi banyak kelas yang let's say kayak ada 1 week bootcamp untuk how to be a founder. Terus mereka langsung on the spot bikin co-founder matchmaking ataupun langsung ideation, langsung melakukan itu ide-ide yang mereka di hari pertama udah kayak come up with gitu. Oke. Kalau biaya hidup di Amerika sebulan kira-kira berapa nih, Michelle? Mungkin itu untuk biaya hidup lebih mahal ya dibanding Indonesia, karena emang di sini juga lagi inflasi, semuanya Ya. mahal. Uh, tapi di kampus juga banyak kayak cafeteria, jadi Hmm. ada pilihan-pilihan seperti murid bisa langsung beli kartu yang untuk makan di kampus itu, ataupun off campus juga ada gitu. Selama ini kesulitan nggak sih untuk mengikuti pelajaran yang ada di Amerika sana? Mungkin kalau di Berkeley sendiri
agak lebih fast paced ya, lebih cepat gitu kayak kuliahnya. Tapi kalau untuk kesulitan mungkin belum, lebih fokus aja kayak lebih bisa memprioritaskan yang mana gitu, sekolah atau Pekerjaan aktivitas ya. di luar sekolah Hmm. seperti permias ataupun cari kerja gitu outside of school, experiences outside of school gitu sih. Oke. Boleh bagi tips nggak nih untuk mungkin teman-teman di sana yang lagi persiapan nih untuk kuliah di Amerika? Iya, mungkin tip yang paling besar itu jangan takut kan. Emang mungkin pertama agak lebih intimidating ya kalau pertama kali sampai di Amerika semuanya beda gitu. Tapi as time goes by it will become better. Orang-orang di sini juga very helpful. Komunitas Indonesianya sangat kuat juga. Jadi kalau need help or anything langsung aja ke Permias, pasti pasti ada yang bisa bantu gitu dan gak akan lost gitu. Dan dengan adanya Permias-Permias ini yang bikin kuliah di Amerika itu serasa masih di Indo gitu ya. Jadi masih ada komunitasnya, dan di sini juga ada gitu restoran Indo. Jadi Banyak ya di not sana ya? bad. Iya masih ada. Wow. Nah, kalau tempat Mm-mm. nongkrong teman-teman yang Indonesia di sana di mana sih? eh Banyak ya kayaknya anak-anak Indo tuh explore aja deh, explore semua. Karena the best thing about studying in the US itu you get to go on road trips gitu. Let's say di California bisa dari kota Berkeley drive Mm-mm. up ke kota San Jose cuman sejam 2 jam gitu. Ke San Francisco juga cuman 30 menit. Jadi banyak places to explore, nggak akan bosen deh. Oke. Suka homesick nggak sama keluarga di rumah? Jujur lumayan kangen sih sama Indo. Kebetulan saya belum balik dari setahun yang lalu, jadi udah kangen banget. Untungnya this winter kemarin sempat ketemu sama family. Oke. Nah, kemarin kan sempat COVID nih 1,5 tahun. Itu gimana tuh pembelajaran di Amerikanya sendiri kemarin? Iya, mungkin similar sama Indo, semuanya jadi secara daring ya. Hmm. Pelajarannya semua jadi secara daring. Sekarang udah getting better, lebih ke hybrid. Sempat sempat hybrid yang lebih ke online, tapi sekarang hybridnya udah lebih ke offline. Jadi banyak kelas yang udah in person dan udah nggak ngeakomodasiin online gitu. Sebisa Hmm. mungkin bisa come in person. Iya. Nah, untuk setelah lulus nih, mau pulang ke Indo atau tetap stay di sana sambil cari-cari kerja? Karena kalau saya sendiri business major dapat visa kerja cuma setahun. Jadi Ya. rencana saya itu untuk kerja setahun di sini, cari pengalaman, terus langsung balik ke Indonesia sih. Pasti akhir-akhirnya pengen balik ke Indonesia, udah kangen nih. Lebih enak di mana nih? Di Indonesia apa Amerika nih untuk suasananya? Wah itu susah ya. Kayaknya equally good, cuman ada ups and downs-nya ya masing-masing. Mungkin ups-nya di Amerika itu lebih kayak lebih ke banyak banyak things to explore, lebih luas, banyak pengalaman yang baru. Susahnya mungkin lebih independen gitu. Semuanya individualis banget kalau di US. Kalau di Indo lebih banyak, mungkin semua teman soalnya di Indo gitu ya. Jadi komunitasnya lebih besar. Terus kalau di Indo juga apps-nya juga keluarga ada di sana, jadi semua ngerasa lebih aman gitu. Oke. Kalau dosen-dosen di sana cara pengajarannya lebih lebih kayak gimana? Lebih enak nggak sih dibandingkan dengan yang ada di Indonesia ini? I wouldn't say lebih enak, mungkin tergantung profesor-profesornya juga karena Hmm. banyak kelas yang emang semua tergantung profesornya ya. Ada yang ngajarnya lebih ke teori dan lecture doang, ada yang Hmm. eh, lebih percaya ke experiential learning di mana kayak studentsnya lebih kayak group work, group exercise gitu, lebih practical hands-on learning gitu. Oke. Kalau teman-teman Indonesia sendiri nih saling ngebantu nggak nih? Misalnya kalau ada masalah, kalau ada, aduh pengen curhat nih, kalau lagi kesusahan. Kalau dari teman-teman Indonesia di sana gimana nih? Iya, like I said, kalau teman Indonesia mah di sini kuat sekali ya, komunitasnya kuat. Jadi kalau misalnya banyak kasus di mana misalnya kehilangan paspor ataupun perlu extend paspor, semua juga diakomodasiin dengan KJRI di lokasi masing-masing. Saya kebetulan di KJRI San Francisco, Hmm. jadi kalau ada butuh bantuan apapun, mereka juga willing to help banget. Jadi selain Oh, Permias juga ada KJRI di daerah masing-masing gitu. berarti aman ya kalau di sana ya. Nah, kalau Iya, berita aman terbaru sih. yang ada di California saat ini apa nih, Michelle? Mungkin berita lately tuh banyak ini ya, banyak shooting, banyak mass Oh, shooting sih di daerah California. Nggak tahu penyebabnya apa, cuman emang in the past few weeks
kayaknya ada about 3 shootings. One is in Oakland di dekat Berkeley juga. Ada about 7 people who died. Jadi sekarang di sini juga banyak kampus polis ya yang selalu ngejagain gitu. Jadi feels rather kayak more safe gitu. Oke. Nah, closing statement Michelle untuk program kita di sore hari ini. Ya mungkin thank you so much udah invite me to speak today. It's so nice to talk about kayak your experience in the US karena kayak mungkin banyak yang pengen tahu ya kayak hidup mahasiswa di US tuh gimana. Actually it's pretty fun. Emang kayak mungkin kadang a lot of times kangen Indo lah ya pasti. Cuman it's a really good experience if you want to get ahead in life and kayak learn a lot. US is definitely a good place to study and gain experience juga. Selain akademik mungkin the network you make ya yang paling important in studying in the US, because you get to meet all these kayak highly ambitious people dan kayak potential colleagues maybe in the future and kayak unlock opportunities for yourself gitu sih. Oke, dan yang penting jangan takut ya untuk mencoba ya. Iya. Oke, Michelle, thank you ya untuk waktunya. Yes, thank you so much Dika. Ya, untuk Heartliner yang ingin menyimak kembali obrolan kita bisa di YouTube kami di Heartline Network. Thank you, Michelle. Thank you. Sukses ya buat studinya. Thank you so much. Have a good day. Salam buat teman-teman di sana ya. Yes. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada topik yang lain nih. Boleh. Oke. Bye. Thank you.